Shalom adik-adik JKM, apa kabar kalian? Senang sekali kakak bisa berjumpa lagi dengan kalian. Nah, pada kesempatan kali ini kakak akan membawakan firman Tuhan tentang Bapak Abraham yang terambil di dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 14. Kakak akan kasih judul firman Tuhan hari ini yaitu Allah menguji kasih Abraham. Nah, kira-kira adik-adik pernah dengar nggak cerita tentang Bapak Abraham? Nah, kalau adik-adik tahu, kalau kalian pernah dengar, berarti kalian tahu bahwa Bapak Abraham itu mempunyai seorang anak dari Sarah, yaitu namanya Ishak. Nah, Bapak Abraham ini sangat mengasihi Ishak, sangat mencintai Ishak sebagai anaknya. Tapi pada suatu malam, Tuhan berfirman kepada Abraham, "Abraham." Kemudian Abraham kaget, tapi Abraham tahu kalau itu suara Tuhan. Kemudian Abraham menjawab, "Ya Tuhan." Kemudian Tuhan berfirman kepada Abraham, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Wah, kok Tuhan berfirman seperti itu? Ternyata Tuhan berfirman seperti itu untuk menguji kasih Abraham kepada Tuhan. Kemudian keesokan harinya, pagi-pagi benar, Abraham bangun. Abraham persiapkan pelana kuda, bahkan Abraham memotong kayu yang akan dibawa untuk membakar kurban persembahan. Abraham siapkan semuanya. Abraham membawa api, Abraham membawa semua kayu, dan juga Abraham membawa kedua bujangnya atau pelayannya yang ada di rumahnya, dan Abraham mengajak Ishak beserta dengan dia. Nah, berjalanlah mereka ke arah tanah Moria. Nah, sampai 3 hari lamanya, kemudian Abraham melihat dari kejauhan. Lihatlah gunung itu. Kemudian sampai di sana Abraham berkata kepada dua bujangnya, "Tinggallah kalian di sini. Aku akan pergi bersama Ishak untuk berdoa, untuk sembahyang kepada Tuhan." Nah, pergilah Abraham dengan Ishak. Sampailah di gunung di mana Tuhan menunjukkan tempat untuk Abraham mempersembahkan korban itu. Dan di sana, "Bapa, di sini sudah ada kayu dan api. Di manakah anak domba yang akan dijadikan korban bakaran?" Nah, tapi Abraham menjawab, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Kemudian Ishak dan Abraham berjalan menuju tempat di mana mereka mau mempersembahkan korban bakaran. Nah, di tengah jalan, Ishak bertanya kepada Abraham bapaknya, "Bapa, di sini sudah ada kayu dan juga api. Di manakah anak domba korban bakaran itu?" Kemudian Abraham menjawab, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakarannya." Nah, setelah itu mereka berjalan lagi, sampailah di tempat yang ditunjukkan Tuhan. Nah, di situ Abraham sudah memegang pisau. Nah, Kemudian Abraham membuat mezbah bagi Tuhan. Disusunlah kayu-kayu itu, dan di atasnya diikatkanlah Ishak. Pada waktu itu Ishak tidak menolak ketika Abraham meletakkan dia di atas kayu dan mengikatnya di situ, karena Ishak itu anak yang taat kepada orang tuanya. Makanya dia percaya kepada Bapak Abraham. Nah, kemudian Abraham mengulurkan tangan dan mengambil pisau
dia mau membunuh Ishak. Tapi di saat dia mau membunuh Ishak, berserulah malaikat Tuhan kepada Abraham. Abraham, Abraham. Terus Abraham menyaut, "Ya, Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Kemudian setelah mendengar firman itu, Abraham menoleh ke belakang. Dilihatnyalah seekor domba jantan di semak belukar, tanduknya tersangkut semak belukar. Kemudian diambilnyalah domba jantan itu dan dijadikan korban bakaran, sehingga Ishak tidak jadi dikorbankan, tapi yang dikorbankan adalah domba jantan yang Tuhan sudah sediakan. Dan sejak saat itu Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Dan sampai sekarang orang banyak mengatakan di atas gunung Tuhan akan disediakan, karena Tuhan sendirilah yang menyediakan korban bakaran itu. Nah, adik-adik, dari kisah ini kita belajar tentang kesetiaan, ketaatan, dan kasih Abraham kepada Tuhan yang begitu besar. Bahkan bayangkan, Abraham ini sangat mengasihi anaknya Ishak, dia sangat mencintai Ishak. Tetapi ketika Tuhan berfirman kepada Abraham untuk dikorbankan, untuk Ishak dikorbankan, Abraham taat. Dia tidak menolak, dia tidak marah kepada Tuhan, tapi dia mau taat, dia mau setia. Dan itu adalah salah satu wujud kasih Abraham kepada Tuhan. Nah, itu juga mengajarkan kepada kita untuk kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa kita. Nah, artinya apa? Artinya bahwa kita harus percaya kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, setia kepadanya. Apapun yang Tuhan mau, apapun yang Tuhan minta, kita harus memiliki kerelaan untuk memberi. Nah, adik-adik, karena kalian masih kecil, kalian bisa belajar mengasihi Tuhan melalui rajin baca kitab suci, baca firman Tuhan setiap hari. Kalau kalian sudah bisa membaca, belajarlah untuk membaca, meskipun belum satu pasal, mungkin 1-2 ayat. Tidak apa-apa, tapi kalian lakukan setiap hari dengan tekun. Nah, itu adalah wujud ketaatan kalian, wujud kasih kalian kepada Tuhan. Terus di rumah juga kalian bisa belajar memuji Tuhan, belajar menyembah Tuhan melalui lagu-lagu sekolah minggu. Nah, itu kalian bisa lakukan setiap hari. Sambil kalian bermain, kalian memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dengan begitu Tuhan akan merasa senang. Itu bukti bahwa kita mengasihi Tuhan kita, Tuhan Yesus. Adik-adik, itulah firman Tuhan yang boleh kita dengar hari ini. Biarlah firman itu tertanam di dalam setiap hati kita. Nah, tiba saatnya kita mau berdoa, kita mau akhiri firman Tuhan. Yuk kakak pimpin kalian lipat tangannya, tutup mata. Kakak mau pimpin di dalam doa. Ayo kita bersungguh-sungguh hati, kita datang sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur buat firman yang boleh anak-anak ini dengar. Tuhan, ajar mereka sedari kecil Tuhan untuk mengerti, untuk mengasihi Engkau melalui firman-Mu ya Tuhan.
Biarlah mereka belajar untuk mengasihi Engkau melalui kebenaran firman-Mu, Bapa. Bapa, berkati anak-anak JKM semuanya ya Bapa. Berkati kesehatan mereka, berkati masa depan mereka, sekolah mereka Tuhan memberkati. Tuhan juga yang memberkati orang tua mereka, keluarga mereka. Kiranya di dalam masa tumbuh kembang mereka ya Tuhan, Engkau selalu yang pimpin kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa. Kiranya Bapa yang selalu memberi sukacita, damai sejahtera bagi kehidupan kami. Terima kasih kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom adik-adik semua yang ada di rumah. Kita bersyukur hari ini kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan dari setiap kakak-kakak guru sekolah minggu hari ini. Nah, Om berdoa supaya setiap firman yang kita dengar hari ini, kita pegang teguh firman Tuhan itu, kita yakini dan firman itu yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Firman itu yang menjadi penopang dalam kehidupan kita, menjadi terang dalam hidup kita dan membuat kita semakin kuat dan terus bertumbuh, berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, kita akan berdoa, kita minta Roh Kudus memberkati kita sehingga firman Tuhan itu terus berakar dan bertumbuh dalam hidup kita. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersyukur ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh setiap kakak-kakak guru sekolah minggu. Kami berdoa Tuhan, kiranya firman-Mu yang kami dengar hari ini Engkau meteraikan di dalam setiap hati kami, sehingga walaupun kami masih kecil, tapi kami memiliki benih firman Tuhan itu di dalam hati kami. Dan firman itulah yang membuat kami terus dewasa dan menjadi orang-orang yang hebat di dalam Tuhan. Berkati setiap kakak-kakak guru sekolah minggu yang sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Kiranya anugerah Tuhan senantiasa menyertai mereka. Kami mengucap syukur ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Mari kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan pimpinan Roh yang Kudus menyertai kita senantiasa dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai ketemu minggu depan.